Pernahkah kamu merasa baru saja membeli sesuatu dan beberapa jam kemudian rasa itu hilang begitu saja? Bukan karena barangnya rusak, bukan karena kamu menyesal, tapi karena entah mengapa ada ruang kosong yang tidak juga terisi. Sebuah kehampaan kecil yang muncul di dada seolah berkata, "Ini bukan yang kamu cari." Di zaman sekarang, kita belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah, bahwa kebahagiaan bisa dibeli asalkan kamu punya cukup uang, cukup diskon, dan cukup keberanian untuk menekan tombol check out. Kita disambut oleh layar yang selalu terbuka, tempat di mana dunia berjanji memberi segalanya, asalkan kita mau menukarnya dengan waktu, perhatian, dan mungkin sedikit jiwa. Dulu manusia bekerja untuk hidup. Sekarang kita hidup untuk bekerja, agar bisa membeli hal-hal yang bahkan kita tidak butuhkan, hanya agar terlihat seperti seseorang yang bahagia. Cukup kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah kata lebih. Lebih besar, lebih mahal, lebih baru, lebih dari orang lain. Dan disinilah kita hidup. Di dunia yang mengukur nilai seseorang dari apa yang ia punya, bukan dari apa yang ia berikan. Di dunia yang lebih menghargai merek di dada daripada niat di hati. Kita tidak sadar kapan semua ini mulai terasa normal. Kapan ingin berubah menjadi butuh, dan kapan manusia berhenti menjadi manusia, karena terlalu sibuk menjadi konsumen. Setiap hari mata kita diserang oleh jutaan pesan, iklan, promo, penawaran eksklusif, diskon besar-besaran. Mereka tidak menjual produk, mereka menjual rasa takut kehilangan, takut ketinggalan tren, takut terlihat biasa. Dan setiap kali rasa itu muncul, ada satu tombol yang menunggu, beli sekarang. Kita jarang sadar bahwa iklan bukan sekadar gambar atau suara. Ia adalah bentuk manipulasi paling halus dari perasaan manusia. Ia tahu bahwa kita ingin diterima, ingin dianggap menarik, ingin dilihat dan diakui. Maka iklan menjual semua itu, bukan dengan logika, tapi dengan ilusi. Ilusi bahwa benda yang kamu beli bisa mengubah cara dunia memandangmu. Tapi yang tak pernah mereka katakan adalah, setelah kamu mendapatkannya, rasa itu akan hilang. Dan kamu akan kembali mencari yang baru. Lebih mahal, lebih cepat, lebih menggiurkan. Sebuah siklus tanpa ujung. Sebuah treadmill tak terlihat yang disebut para psikolog sebagai hedonic treadmill. Tempat manusia terus berlari, bukan untuk sampai kemanapun, melainkan agar tidak merasa tertinggal. Kita terus bergerak, padahal mungkin kita tidak pernah benar-benar tahu untuk apa. Lihatlah sekeliling. Kita mengukur cinta dari harga hadiah. Kita menilai kesetiaan dari seberapa mahal ulang tahun dirayakan. Kita menganggap sukses adalah rumah besar, mobil baru, dan liburan mahal. Dan kita mulai lupa bahwa kebahagiaan tidak pernah punya label harga. Di tengah kebisingan kota, di antara deru iklan dan notifikasi, kita kehilangan keheningan. Kita kehilangan rasa syukur sederhana saat minum kopi hangat di pagi hari, saat berbicara jujur dengan teman, atau sekedar memandangi langit tanpa alasan apapun. Kita menukar semua itu dengan hal-hal yang bisa difoto, diunggah, dan diberi caption agar dunia tahu kita bahagia. Namun yang terjadi bukan kebahagiaan, melainkan perlombaan tanpa garis akhir. Kita saling menyalip, bukan dalam pencapaian, tapi dalam pencitraan. Dan dunia digital menjadi panggung raksasa, tempat setiap orang berperan sebagai produk. Filter bukan lagi alat, tapi topeng. Dan semakin tebal topeng itu, semakin kita tak mengenali wajah sendiri. Media sosial memperkuat budaya konsumsi. Ia menciptakan standar baru tentang siapa kita harusnya. Ia menjual mimpi dalam bentuk yang paling berbahaya. Mimpi untuk menjadi orang lain. Kita tak lagi membeli barang, tapi membeli versi diri yang lebih disukai orang. Lebih keren, lebih kurus, lebih kaya, lebih sempurna. Dan di balik semua itu, kita lupa menjadi manusia biasa. Ekonomi modern tahu persis cara membuatmu tetap haus. Ia dirancang agar kamu tak pernah merasa cukup. Agar setiap kali kamu tenang, ada notifikasi baru yang berbisik. Kamu butuh ini. Kamu layak mendapat lebih. Dan di titik itulah, kamu berhenti menjadi subjek.
kamu menjadi target. Sistem ini tidak butuh kamu bahagia. Ia butuh kamu terus merasa kurang. Karena ketika kamu bahagia, kamu berhenti membeli. Dan ketika kamu berhenti membeli, roda mereka berhenti berputar. Maka mereka menciptakan dunia yang sibuk, penuh kecemasan, dan dikelilingi oleh janji palsu bahwa kebahagiaan bisa dibeli, asalkan kamu cepat. Namun, mungkin masih ada cara lain. Kita bisa mulai dari sesuatu yang sederhana. Berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku benar-benar butuh ini? Karena yang paling mahal dari semua yang kita beli, bukanlah harga barang itu, tapi waktu yang hilang untuk mencapainya. Perhatian yang tercuri, makna hidup yang perlahan terikis. Kita bisa memilih untuk kembali mencari arti cukup. Kata yang dulu terasa membosankan, kini justru terasa mewah. Cukup bukan berarti pasrah. Cukup berarti sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari benda, tapi dari perasaan memiliki diri sendiri. Bayangkan jika dunia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk konsumsi. Bayangkan jika kita mulai belajar menikmati hal kecil tanpa harus membelinya. Bayangkan jika cinta, waktu, dan perhatian kembali menjadi hal yang paling berharga, bukan uang. Mungkin dunia akan terasa lebih sunyi. Tapi di dalam kesunyian itu, ada kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Pada akhirnya, menolak budaya konsumsi bukan berarti menolak kemajuan. Bukan berarti kita harus hidup tanpa teknologi, tanpa kemudahan, tanpa gaya. Tapi artinya sederhana. Kita menolak kehilangan diri sendiri di tengah kemewahan semu. Kita menolak menjadi boneka di tangan sistem yang membuat kita terus berlari tanpa arah. Karena suatu hari nanti, semua yang kita beli akan rusak. Semua yang kita kejar akan hilang. Dan yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Apakah selama ini kita benar-benar hidup? Atau hanya sibuk membeli hidup yang dijual kepada kita? Jadi mungkin saatnya berhenti. Letakkan ponselmu, matikan notifikasi, dan perhatikan sekelilingmu. Ada cahaya matahari yang menembus jendela, ada aroma kopi yang mengisi ruangan, ada detak jantungmu yang masih berjalan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak perlu membelinya. Karena di dunia yang menilai manusia dari seberapa banyak yang ia punya, menjadi cukup adalah bentuk perlawanan paling berani.